Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadelia Syahriani dengan NIM 0601231001. Saya Abida Fitadiani Hutagalung dengan NIM 0601232026. Kami dari kelompok 7 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang tasawuf akhlaki. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki biasanya juga disebut dengan istilah sunni. Tasawuf model ini berusaha untuk mewujudkan akhlak yang mulia dalam diri si fusi, sekaligus menghindari diri dari akhlak mazmumah atau tercela. Tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-salih. Tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktivitas kehidupan manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan tasawuf akhlaki yang mengalami beberapa fase. Yang pertama, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Pada fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah. Mereka menjalankan konsepsi asketis dalam kehidupan, yaitu tidak mementingkan makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Yang kedua, abad ketiga Hijriah. Sejak abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Perkembangan doktrin-doktrin dan tingkah laku sufi ditandai dengan upaya menegakkan moral di tengah terjadinya dekadensi moral yang berkembang ketika itu. Yang ketiga, abad keempat Hijriah. Abad ini ditandai dengan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan abad ketiga Hijriah. Karena usia maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya, akibatnya kota Baghdad yang sebelumnya merupakan satu-satunya kota yang terkenal sebagai pusat kegiatan tasawuf yang paling besar sebelum masa itu, tersaingi oleh kota-kota besar lainnya. Yang keempat, abad kelima Hijriah. Pada abad kelima ini muncul Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. Pengetahuan tentang tasawuf dikajinya dengan begitu mendalam. Yang kelima, abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf Sunni semakin meluas seluruh pelosok dunia Islam. Keadaan ini memberi peluang bagi munculnya para tokoh sufi yang mengembangkan tekad tarekat-tarekat dalam rangka mendidik para muridnya, seperti Syed Ahmad Ar-Rifai meninggal pada tahun 570 Hijriah dan Syed Abdul Qadir Al-Jailani meninggal pada tahun 651 Hijriah. Manfaat tasawuf akhlaki dalam kehidupan. Yang pertama, pemurnian jiwa. Tasawuf akhlaki membantu individu untuk membersihkan hati dan sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan keserakahan, serta menggantinya dengan sifat positif seperti kesabaran, kejujuran, dan kerendahan hati. Yang kedua, kecerdasan emosional. Dengan praktik tasawuf akhlaki, seorang dapat mengendalikan emosi dan hasratnya sehingga mampu menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Yang ketiga, kesehatan mental dan fisik. Ketenangan batin yang diperoleh dari praktik tasawuf akhlaki dapat berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Sekian penjelasan materi kami tentang tasawuf akhlaki. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.